Halo, selamat pagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali hari ini kita akan coba sharing perihal bagaimana kita memberi pakan ikan lele kesehariannya ya lur ya. Oke, langsung saja. Di sini akan saya praktekkan. Kebetulan untuk pakannya sendiri saya itu menggunakan pakan dari Deheus, khususnya untuk tipe yang safir, dan ukuran butirannya itu saya menggunakan yang 2 mm seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada timbanya. Kita akan kasih contoh bagaimana prosesnya lur. Jadi kebetulan untuk satu takar ini saya udah menimbang kurang lebih di angka 1,5 kilo. Jadi kita langsung saja memakai itu sebagai takarannya. Dua kali berarti sudah 3 kilo. Dan ini menjadi kurang lebih sekitar 4,5 kiloan lur. Oke, langsung saja. Jadi caranya hanya seperti ini ya lur ya, karena memang untuk di Aslan Farm Banyuwangi kita itu bisa dikatakan jarang melakukan yang namanya membibis pakan ya lur ya, karena kita udah hampir jalan hampir kurang lebih 4 tahun lur. Jadi hampir jalan 4 tahun, dan kita juga udah mencoba berbagai macam cara, mulai dibibis, diberi vitamin, diberi probiotik, diberi apa namanya itu lagi, multivitamin dan lain-lain seperti itu. Itu tidak istilahnya memberikan dampak yang signifikan atau dampak positif yang signifikan. Jadi entah itu dibibis ataupun tidak, itu hasilnya tidak begitu mencolok lur. Yang artinya dibibis itu memang ada manfaatnya lur, ada manfaatnya, karena memang berbagai macam kita melakukan ya, memberi vitamin dan lain-lain, otomatis ikan jauh lebih sehat. Namun ujung-ujungnya adalah ketika kita dipanen itu tidak memiliki perbandingan yang cukup besar gitu. Jadi kita tidak mewajibkan yang namanya bibis. Jadi kita langsung beri dengan kondisi kering seperti ini aja, seperti itu lur. Tapi disclaimer buat teman-teman semua di luar sana, jika kalian sudah istilahnya nyaman dengan menggunakan cara pemberian pakan dibibis, silahkan dibibis teman-teman gitu. Jadi ini hanya sekedar sharing bahwasanya kalau di tempat saya pernah mencoba dibibis dan juga pernah mencoba tidak dibibis, ternyata lebih mudah tidak dibibis karena ya hasilnya tidak begitu terlihat ya lur. Jadi saya langsung saja seperti ini, seperti itu. Oke, langsung saja kita menuju ke kolam dan kita coba beri pakannya ini ke kolam ikan lele kita lur. Oke lur, jadi kembali lagi kita sudah ready di depan kolam dan kita coba langsung saja beri ikan lelenya makan ya lur ya. Oke, sambil kita pantau lur bagaimana hasilnya. Luar biasa lur, luar biasa rakus lelenya lur. Bisa dilihat salah satu keunggulan menggunakan sistem air jernih ya seperti ini lur. Oke, langsung lanjut kita beri lagi lur.
Iya, iya. Sangat luar biasa. Luar biasa lur, nafsu makannya tetap bagus. Jadi ukuran ikan saya yang ini itu memang kecil-kecil lur, gitu. Dan satu hal lagi lur, perihal pakan di bibis, memang itu memberikan dampak positif ke survival rate. Jadi ikan itu lebih istilahnya banyak lah survival rate-nya atau kematiannya itu sangat-sangat kecil. Jadi keunggulan salah satu pakan ketika dibibis itu nanti di jumlah ikan ketika di akhir masa budidaya itu memang sedikit lebih kecil daripada tidak dibibis, seperti itu. Dan satu hal lagi, mungkin teman-teman juga udah pernah menonton video saya cara membibis pelet ikan supaya agar cepat besar. Itu merupakan video sharing perihal bibis pakan ketika dulu saya masih berbudidaya ikan nila lur. Dan itu memang sebetulnya memberikan dampak yang positif juga, namun tidak begitu signifikan terhadap jumlah panen yang bisa kita hasilkan. Karena pada intinya kalau misalkan di segmen pembesaran, saya itu lebih mementingkan total bobot yang bisa dihasilkan ketika masa akhir budidaya loh, seperti itu. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya semua, bibis itu bagus, pakan di bibis itu sangat bagus, namun tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap total bobot panen pada akhir musim masa budidaya. Namun bibis itu juga bisa mendukung kita untuk mencapai hal tersebut lur, karena memang survival rate-nya itu cukup rendah. Jadi kematiannya itu sangat sedikit dan itu bisa membantu di masa akhir budidaya atau di total bobot yang akan kita panen nanti loh. Karena di sini saya selalu menggunakan sistem air jernih, jadi itulah penyebabnya mengapa saya tidak begitu mengupayakan lebih memprioritaskan bibis sebagai cara saya untuk mendapat atau mencapai tujuan akhir saya, yaitu panen dengan hasil sebanyak-banyaknya dan bobot sebanyak-banyaknya. Karena memang untuk panen untuk segmen pembesaran itu kita mengejarnya di bobot, bukan jumlah ekor loh. Kalau jumlah ekornya banyak tapi bobotnya kurang, sama aja itu loh. Jadi itu salah satu fokus saya di segmen pembesaran. Oke, lanjut kita lur. Lalu ketika kita membahas perihal takaran yang pas, jumlah pakan yang pas untuk kita berikan ke ikan lele kita, itu sebetulnya cukup mudah loh. Karena kita cuman perlu memberi ikan lele kita pakan sekenyang-kenyangnya, yang artinya semaksimal mungkin ya lur ya.
Jika dirasa sudah kenyang ya jangan diberi terus lur. Maksud saya itu ya paling tidak kita mencari titik maksimalnya kemampuan ikan lele kita mencerap pakan itu sendiri loh gitu. Biasanya kalau di tempat saya itu menggunakan teknis ataupun cara adiplitum loh. Jadi kita beri terus secara bertahap sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya ikan lele yang ada di kolam kita itu bisa atau lambat lur dalam merespon pakan yang kita lempar ke kolam. Jadi ketika kita udah memberikan kurang lebih 2 kilo dan dirasa masih kurang, kita tambahin sedikit-sedikit loh, setengah kilo kita tambahin lagi, masih dirasa mampu kita beri lagi setengah kilo lagi. Jadi hingga pada akhirnya kondisi ikan lele yang ada di kolam kita itu benar-benar semuanya sudah merasa kenyang loh dengan pakan yang kita beri. Seperti itu loh caranya. Jadi takaran khususnya tidak ada, jadi semuanya menggunakan feeling, dan kita juga istilahnya ingin kesetiapan harinya itu bisa memberikan pakan secara maksimal gitu loh. Dan perihal FCR sendiri ketika kita menggunakan cara yang seperti itu, alhamdulillah saya tidak pernah tembus hingga di atas 1,1 banding 1 loh, tidak pernah. Rata-rata ketika saya menggunakan cara yang seperti itu, baik tanpa dipipis, juga pakan yang tidak pakai takaran, hanya main feeling, pokoknya ikan merasa kenyang sudah cukup, itu saya rata-rata mendapatkan FCR di angka 1,05 banding 1. Jadi memang tidak bisa secara maksimal 1 banding 1 putul, artinya 1,00 banding 1 itu sangat sulit lur, karena banyak sekali faktornya, mulai dari cuaca, terus kejadian, penyakit dan lain-lain, itu kan semuanya mempengaruhi. Jadi untuk mendapatkan FCR di bawah 1 itu bisa dikatakan sangat sulit lur gitu, kecuali tebarnya cukup ideal, tidak perlu memaksakan tebar padat seperti ini ya lur ya, karena ini memang tebarannya sangat ekstrim. Jadi untuk mendapatkan FCR di bawah 1 itu akan sangat sulit lur gitu. Oke lur, jadi lanjut kita kasih pakan yang kolam ini lur. Luar biasa lur. Jadi bisa dilihat nafsu makan ikan lelenya sangat-sangat luar biasa. Jadi meskipun tanpa dipipis pakannya, kita bisa udah langsung memberikan pakan ini secara aman lur ke kondisi ikan lele kita. Oke, langsung saja kita habiskan dulu lur pakannya. Oke, mungkin seperti itu ya lur ya, dari cara kita berbudidaya. Kita dalam cara memberi pakannya pun dipipis juga iya, tidak dipipis juga tidak masalah lur, karena memang kita sudah didukung dengan sistem pergantian air secara berkala. Jadi kondisi ikan pun insya Allah lebih terjaga. Jadi perlu dipahami sebagai catatan juga, kita menggunakan sistem pergantian air secara berkala. Oleh karena itu kondisi ikan yang ada di kolam kita itu lebih terjaga. Mungkin cara kami lebih dikhususkan ya lur ya, untuk
yang pakai cara dengan atau sistem yang mirip dengan saya, tetapi bisa juga berbeda ketika diterapkan di sistem konvensional loh. Biasanya kalau misalkan sistem konvensional ataupun sistem-sistem yang lainnya itu memang menganjurkan untuk dibibis lur. Karena ketika dibibis otomatis pencernaan ikan lele tersebut jauh lebih sehat, karena memang ada proses yang namanya melunakkan pakan ketika proses pembibisan tersebut, sehingga mudah dicerna oleh ikan lele itu sendiri. Mungkin nanti juga akan saya buatkan juga bagaimana cara kita membibis pakan supaya ikan lele tersebut bisa cepat panen lur. Jadi saya juga punya pengalaman bagus untuk cara membibis pakan supaya ikan lele tersebut bisa lebih sehat dan juga lekas panen lur, gitu. Mungkin hanya itu dulu lur untuk kesempatan kali ini tentang cara kita memberi pakan kepada ikan lele kita. Untuk sharing di kemudian harinya akan kita lanjut di video-video yang lainnya lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.